Sekarang kita seolah-olah bebankan korupsi ini pada oligarki. Tiap kali ada korupsi kita bilang itu karena kerjaan oligarki. Lo korupsi dua pihak tadi yang bahkan disebut dalam ayat suci itu. Yang memberi dan yang menerima. Oligarki memberi pada rakyat, mengambil dari rakyat? Enggak. Apakah oligarki menyogok saudara-saudara? Tidak. Oligarki menyogok kebijakan di istana. Kita dapat impactnya. Kalau kita belajar tentang apa yang disebut the power of economics, kekuatan ekonomi apa sebetulnya? Pertama, ekonomi itu mampu untuk menghukum. Tapi ada fungsi kedua dari kekuatan ekonomi, yaitu mempengaruhi kebijakan itu. Sehingga bahkan mengendalikan pembuat kebijakan, bukan sekedar mempengaruhi kebijakan melalui supply demand function, tapi ini mempengaruhi si pembuat kebijakan. Itu yang kita sebut sebagai di-ijon pemimpin itu. Jadi kenapa dia mau di-ijon? Itu pertanyaannya kan. Artinya dia tidak mampu untuk menimbulkan harapan pada rakyat bahwa dia adalah pemimpin. Karena itu kita definisikan pemimpin yang mau di-ijon, dia bukan leader, dia adalah dealer. Akhir-akhir ini begitu banyak tokoh yang seperti beternak politik gitu. Jadi ada anggota DPR yang kita tahu dipilih rakyat, tapi sebetulnya dia bagian dari peternakan si tokoh itu. Nah itu apa itu peternakan politik? Peternakan politik artinya figur dikendalikan oleh seorang peternak untuk kepentingan entah itu ekonomi, kader, bisnis, kalau istilah sopannya. Kader itu independen, kader itu punya pikiran bebas. Tapi ini politisi yang tidak punya pikiran bebas karena di remote control oleh kekuasaan, oleh kekuatan bisnis, kekuatan feodalisme, kekuatan kesolehan yang berlebihan tuh. Jadi itu gejala kita sekarang. Nah kita berupaya untuk mencairkan itu, jadi mengembalikan akal politik pada publik. Itu yang kita sebut sebagai berpolitik atas dasar integritas gitu. Satu orang, satu plutokrat bisa menentukan isi APBD dari 3-4 provinsi itu. Karena lahan dia itu ada di 3-4 provinsi. Jadi dia bisa atur, kalau saya punya uang, saya akan tentukan siapa yang akan jadi anggota DPR, siapa yang akan jadi bupati. Saya bilang, Anda jadi bupati, saya proyeksikan Anda jadi bupati 2 tahun lagi, karena saya harus perpanjang izin ekstraktif 2 tahun lagi itu. Oke. Jadi si A di train untuk jadi caleg, entah legislatif entah eksekutif, demi kepentingan satu korporasi. Oke. Karena upaya untuk memperbaharui izin di situ atau tambahan lahan hutan industri segala macam. Pokoknya dia punya kepentingan di situ. Maka dia didik, dia bilang saya kasih uang, saya kasih pencitraan, saya kasih televisi, saya kasih segala macam. Anda harus jadi itu. Tapi pada yang sama dia tahu bahwa ini mungkin nanti dijebak KPK tuh. Oke. Si plutokrat pikir, oke, kalau udah jadi dia bisa korupsi juga. Nah dia hitung kalau potensi korupsi terjadi pada si calonnya itu, dia udah siapin hakimnya. Hakim dari Jakarta mungkin diatur, nanti 6 bulan sebelum dia kena korupsi, you udah pindah ke situ tuh. Diaturnya begitu. Hakim mungkin tidak tahan dengan tekanan publik, tekanan Greenpeace, tekanan KPK, tekanan ICW segala macam. Hakim akhirnya putusin juga dia korupsi walaupun udah disogok oleh si plutokrat. Plutokrat juga hitung bahwa dia mungkin juga disogok tuh. Maka dia pasti masuk penjara. Plutokrat berhitung, kalau dia masuk penjara, kepala penjaranya sudah harus dari saya tuh. Supaya setiap hari Sabtu dia keluar keluyuran. Jadi Anda lihat political economy bekerja dengan cara semacam itu. Bahkan kemungkinan Anda korupsi udah dihitung oleh plutokrat. Sehingga nanti dia mesti pasang orang sebagai wakil kah atau bahkan sebagai lawannya untuk menyatakan dia korupsi, dibocorkan.
supaya targetnya untuk memperoleh izin usaha ini tetap jalan. Jadi dia nggak peduli dengan permainan ini, karena dia peduli bahwa target dia sebagai plutokrat adalah perpanjang izin usaha, perluas wilayah ekstraktif gitu. Jadi kita lihat sekarang plutokrat menyewa DPR untuk memungkinkan undang-undang itu berpihak pada kepentingan dia. Nah, yang disewa ini dalam teori namanya elected autocracy. Jadi anggota DPR yang disewa untuk menggolkan undang-undang yang tadi dibahas Mbak Hindun tadi, Minerba sampai hak gubernur untuk meloloskan izin segala macam diatur di situ. Nah, pertanyaan kita bagaimana mengubah grand political design yang basisnya adalah akumulasi. Ini intinya akumulasi. Ini kita baru bicara soal teknik teknik memperpanjang kekuasaan. Kita belum bicara efek lingkungannya segala macam. Jadi logik pertama adalah tempatkan pembicaraan demokrasi di dalam latar belakang kepentingan plutokrasi. Nah, karena itu timbul semacam dalil bahwa demokrasi selalu hanya menguntungkan plutokrasi itu. Demosnya sendiri hilang. Jadi kenapa nggak bilang sistem kita plutokrasi aja? Kenapa mesti bilang demokrasi itu? Jadi kekacauan itu terjadi karena orang mau cari orang miskin. Ya, orang miskin ada di mana-mana. Yang mau dipersoalkan adalah, termasuk oleh Greenpeace, yang menyebabkan kemiskinan itu apa? Bukan nanya sama pemulung. Ini yang menyebabkan kemiskinan. Plutokrasi itu tuh, sistem plutokrasi. Kan kalau Menteri Sosial dia baca figures, data untuk melihat di mana kebijakan itu tidak nyampe pada, bukan datangin orangnya. Itu kan, itu dibayangkan misalnya setingkat menteri nggak bisa paham tentang beda antara konsep public policy dan konsep social policy itu.